Bayangkan kalau suatu hari Anda bangun dan dunia sudah berubah menjadi lautan. Yang tersisa hanya manusia-manusia yang berpegang pada kisah. Kisah tentang bencana besar yang menenggelamkan segalanya. Dari Mesopotamia, India, Tiongkok, sampai Nusantara, semua punya cerita banjir. Cerita yang bentuknya mirip meskipun lahir dari bangsa yang saling berjauhan. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi? Hari ini, Kotak Dunia akan menyelami jejak banjir besar yang pernah mengguncang sejarah manusia dan mungkin membentuk dunia seperti yang kita kenal hari ini. Selamat datang di Kotak Dunia, channel yang menceritakan kasus-kasus tak terpecahkan, menggali arsip lama dan menyajikan analisis paling menarik tentang semua hal yang berada di luar batas pemahaman kita. Dan hari ini, kita tidak hanya melihat satu mitos, kita mengikuti jejak kisah banjir yang muncul hampir di seluruh dunia. Bagaimana cerita yang begitu jauh jaraknya bisa terasa begitu mirip? Disinilah perjalanan kita dimulai. Jika satu bangsa punya cerita banjir, itu wajar. Tetapi, jika hampir setiap bangsa memiliki kisah serupa, ini adalah petunjuk penting. Antropolog Mircea Eliade mencatat bahwa mitos banjir muncul di banyak masyarakat tradisional, terutama yang hidup dekat sungai dan pesisir. Mitos ini biasanya muncul untuk menjelaskan perubahan besar, bencana alam, atau pergantian zaman. Dan jika pola ini muncul di seluruh dunia, ada kemungkinan kita sedang menatap memori kolektif manusia purba. Kalau begitu, dari mana kita memulai? Jika kita mengikuti jejak paling awal yang pernah ditulis, kita akan sampai pada satu tempat yang sering disebut sebagai tempat lahirnya peradaban, yaitu Mesopotamia. Kisah banjir yang paling terkenal tentu adalah kisah Nabi Nuh. Tapi jauh sebelum kisah itu ditulis, bangsa Sumeria sudah mencatat cerita banjir dalam Eridu Genesis dan Epic of Gilgamesh. Dalam kisah Sumeria, ada tokoh bernama Utnapishtim. Ia diberi peringatan untuk membangun kapal besar dan menyelamatkan keluarganya serta berbagai jenis hewan. Para ahli seperti Stephanie Daly dan Andrew George menunjukkan bahwa kesamaan antara kisah Utnapishtim dan Nuh sangat mencolok. Arkeolog Leonard Woolley pada tahun 1928 bahkan menemukan lapisan lumpur tebal di Ur yang ia tafsirkan sebagai jejak banjir besar yang pernah memorak-porandakan wilayah itu. Tapi Mesopotamia bukanlah satu-satunya panggung sejarah yang mencatat banjir dahsyat. Untuk memahami gambaran yang lebih luas, kita perlu mundur lebih jauh ke masa ketika dunia sendiri berubah drastis. Sekitar 12.000 hingga 8.000 tahun lalu, bumi memasuki akhir zaman es. Lapisan es tebal di utara mencair, dan permukaan laut naik lebih dari 100 meter. Penelitian Glenn Milne dan Kurt Lembeck menunjukkan bahwa kenaikan ini tidak selalu bertahap. Kadang, permukaan laut bisa naik sangat cepat, cukup untuk menenggelamkan dataran rendah yang dihuni manusia. Banyak pesisir dunia hilang dalam waktu yang relatif singkat. Delta, pulau, dan dataran besar tenggelam. Salah satu peristiwa yang paling dramatis diyakini terjadi di kawasan yang kini kita sebut Laut Hitam. Dan di sanalah kita akan menuju. Pada tahun 1997, William Ryan dan Walter Pitman mengajukan teori yang dikenal sebagai Black Sea Deluge Hypothesis. Menurut mereka, sekitar 5.600 sebelum Masehi, Laut Hitam sebenarnya adalah danau air tawar. Ketika permukaan Laut Mediterania naik, air asin menerobos Bosphorus dengan kekuatan raksasa. Permukiman manusia di sepanjang pesisir tenggelam dalam hitungan bulan. Pada tahun 2000,
penjelajah laut Robert Ballard menemukan sisa struktur kayu di dasar laut yang memperkuat dugaan adanya peristiwa banjir mendadak ini. Huge amount of sand and gravel, and they basically form dams. They're basically earthen dams because when the water is melting behind it, it's trying to go to the ocean, but there's this big dam. And so the water ponds behind it, and then it looks for a way out. Well, in the case of north of the Black Sea, it found an easier way out to the Baltic. And so the water that should have gone into the Black Sea went into the Atlantic, and the Black Sea stayed down. Namun, gelombang kisah ini tidak berhenti di Timur Tengah atau Laut Hitam. Ketika kita bergerak ke timur, kita menemukan dua peradaban tua yang juga menyimpan kisah banjir sangat kuat, India dan Tiongkok. Di India, salah satu kisah tertua tentang banjir muncul dalam Satapatha Brahmana. Ceritanya tentang Manu, orang soleh yang diberi peringatan oleh seekor ikan suci. Ikan itu meminta Manu membangun kapal besar sebelum banjir melanda dunia. Sementara di Tiongkok, legenda tentang Yu the Great menceritakan tokoh yang berhasil mengendalikan banjir besar Sungai Kuning. Pada tahun 2016, penelitian Wu Qinglong menemukan bukti banjir besar sekitar tahun 1900 SM yang mungkin menjadi dasar legenda tersebut. Dan bila kita terus bergerak ke selatan, kita mulai memasuki wilayah yang jauh lebih dekat dengan kita, yaitu Asia Tenggara dan Kepulauan Nusantara. Di Kepulauan Nusantara, atau yang kita kenal sekarang sebagai Indonesia, cerita banjir juga hidup di banyak tradisi lokal. Di Dayak Ngaju, ada kisah tentang banjir dunia yang muncul dari konflik kosmik. Hanya sedikit manusia yang selamat. Di Batak Toba, ada legenda dunia hampir tenggelam dan keselamatan datang dari tokoh yang berlindung di puncak gunung. Di Sulawesi Selatan, epos Ila Lagaligo menggambarkan perubahan besar pada daratan akibat air dan perpindahan para leluhur. Cerita-cerita ini masuk akal jika kita ingat bahwa paparan Sunda, daratan luas yang dulu menghubungkan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, perlahan tenggelam ribuan tahun lalu. Namun, jika semua budaya punya kisah banjir, muncul satu pertanyaan besar. Apakah ini semua merujuk pada satu banjir besar, atau banyak banjir yang berbeda? Sebagian orang mungkin membayangkan banjir terjadi secara global, tunggal dan bersamaan. Namun rekaman geologi tidak menunjukkan adanya satu banjir besar yang menenggelamkan seluruh dunia sekaligus. Yang lebih mungkin terjadi adalah ada banyak banjir besar di tempat yang berbeda pada waktu yang berbeda. Banjir mesosuperregional, kenaikan permukaan laut, dan letusan gunung dapat memicu kejadian ekstrim ini. Tetapi meskipun peristiwanya berbeda-beda, bentuk ceritanya bisa terlihat mirip. Karena masyarakat purba menyimpan trauma kolektif dalam bentuk narasi. Dengan memahami itu, kita bisa melihat makna yang lebih dalam dari semua kisah ini. Kisah banjir bukan hanya tentang air yang menghancurkan, tetapi tentang manusia yang bertahan. Dunia berubah cepat pada masa itu, dan manusia beradaptasi. Bahkan tanpa catatan tertulis, mereka meninggalkan kita sesuatu. Cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita yang bukan hanya menjelaskan bencana, tetapi juga memberikan harapan. Dan mungkin, ketika kita memahami dari mana ingatan-ingatan purba ini berasal, kita bisa lebih memahami bagaimana peradaban kita terbentuk. Kisah banjir besar adalah bagian dari memori manusia, memori tentang kehilangan, penyelamatan, dan harapan. Jika Anda menikmati pembahasan seperti ini, bantu kami agar Kotak Dunia terus bisa menggali arsip lama dan membedah sejarah tersembunyi lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa dan tetaplah membuka kotak dunia.